Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh dari pendidikan kewarganegaraan ini, mari kita berkenalan dulu dengan anggota kelompok 3. Baiklah, yang pertama ada Jessica Permatasari dengan NPM 002. Selanjutnya ada saya Bukhari Hakim Wibowo NPM 014. Selanjutnya ada Singgi Juliawan NPM 022. Sebelumnya Singgi Juliawan tidak dapat mengikuti presentasi pada kali ini dikarenakan sinyal di tempat Singgi Juliawan tidak memungkinkan untuk mengikuti Zoom meeting. Selanjutnya ada Ahmad Fajri Mesiagian dengan NPM 024. Selanjutnya ada Yolanda Ardianti dengan NPM 052. Selanjutnya ada Dendra Dwi Kurniawan dengan NPM 058. Selanjutnya ada Vandu Wiranata dengan NPM 088 dan juga ada Nanang Alfairu dengan NPM 082. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu warga negara. Baiklah, di sini ada menurut pendapat dua ahli, yaitu yang pertama, menurut Korniatmanto S, warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan dan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Yang kedua, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut M.R. Wiyanto Dwijo Harjono, warga negara adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik spesifik yang dengannya menopang hak untuk bisa performa dalam aktivitas-aktivitas politik. Jadi, dapat disimpulkan, warga negara adalah seseorang yang memiliki kedudukan khusus dalam suatu negara yang mendapat hak dan kewajiban terhadap negaranya, serta memiliki peran politik untuk negara untuk menopang aktivitas politik di negaranya. Setelah tadi penjelasan dari apa itu warga negara, selanjutnya ada materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Pandu Wiranata. Baik, terima kasih. Kewarganegaraan. Dikutip dari buku ilmiah kewarganegaraan atau SIPIS 2020, karya Titik Susiatik, hal terpenting dalam pengertian kewarganegaraan secara yuridis ialah terjalinnya ikatan hukum yang ditandai dengan adanya ketegasan dari individu untuk menjadi bagian atau penduduk suatu negara. Dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan 2019, karya Winarno, secara sosiologis, kewarganegaraan merupakan ikatan emosional yang terjalin antara warga negara dengan negaranya. Ikatan emosional tersebut berupa ikatan perasaan, keturunan, ikatan nasib, sejarah, dan tanah air. Dari dua pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis, di atas, kewarganegaraan adalah suatu individu atau penduduk dari suatu negara atau warga negara yang memiliki ikatan hukum terhadap negara dan juga memiliki ikatan emosional antara warga negara yang berupa ikatan perasaan, keturunan, ikatan nasib, sejarah, dan juga ikatan tanah air. Baiklah, terima kasih kepada Vandu Wiranata yang telah menjelaskan apa tentang kewarganegaraan. Selanjutnya, kriteria good citizenship yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fajri. Kriteria good citizenship aktif, yaitu menjalankan suatu pemerintahan yang baik. Tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti pemilu, tidak golput, golongan putih, mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas dan menyampaikan opini kepada pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi. Be kooperatif, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan negara yang baik, seperti melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah, contohnya, jika pemerintah menetapkan bahwa pada hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya boleh berkendaraan yang bernomor plat ganjil yang boleh beredar di jalanan, maka kita harus melaksanakannya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan. Self-control. Untuk menjadi masyarakat yang baik,
tentunya kita harus dapat mengendalikan diri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisinya dan melakukan hal-hal yang seharusnya. Obey the laws, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada di suatu wilayah, tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Karena kita hidup harus mematuhi format-format yang ada dan kenali otoritas Anda. Namun, jika ada yang kalian anggap itu merugikan, kita sebagai masyarakat menyampaikan opini-opini kita untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya kriteria good citizenship akan dibahas oleh Dendra Dwi Kurniawan. Oke, selanjutnya itu love country, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus menumpuk rasa nasionalisme kita terhadap negara. Tentunya banyak alasan untuk menepuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri, karena hal ini juga akan menguntungkan pemerintah dengan mendatangkan devisa dan meningkatkan keuntungan. Seterusnya yaitu unity atau persatuan. Kita sebagai suatu bangsa, satu negeri, dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan mendukungnya rasa persatuan dan kesatuan, juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita sendiri. Selanjutnya yaitu trustworthy, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat, maka dari itu diperlukan tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang-orang sekeliling kita. Selanjutnya itu express opinion. Kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita, baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukan atau pendapat dari orang lain untuk lebih berkembang dan menjadi lebih maju dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu love other, mengasihi sama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Meskipun hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan, namun jika kita melakukan hal-hal berdasarkan kasih, maka hal itu pun akan berbuah baik juga. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi kriteria good citizenship. Selanjutnya, Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan yang akan dijelaskan oleh Jessica Permatasari. Saya akan menjelaskan tentang Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan kepada seluruh generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, konstitusi, serta HAM dalam menghadapi tantangan globalisasi demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada Jessica. Selanjutnya, materi tentang pendidikan kewarganegaraan akan dijelaskan oleh Yolanda Adrianti. Baiklah, terima kasih Bu Kori. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1968. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Yolanda yang telah menjelaskan apa tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Nanang Alkhairu. Silakan. Baiklah, bagaimana upaya para pemimpin dan pendiri bangsa membentuk semangat dan cinta tanah air, mewajibkan pelajaran pendidikan
kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya para pendiri dan pemimpin bangsa dalam membentuk semangat dan cinta tanah air. Upacara bendera setiap hari Senin ini adalah salah satu upaya dalam membentuk semangat dan cinta tanah air yang dilakukan untuk generasi penerus bangsa. Pelajaran sejarah tentang kemerdekaan seperti perkataan Bung Karno, jas merah, yaitu janganlah sekali-sekali melupakan sejarah. Ini jugalah yang membuat generasi penerus bangsa Indonesia tetap memilih semangat dan cinta tanah air. Dikarenakan tidak melupakan sejarah Indonesia sampai bisa menjadi negara yang utuh seperti sekarang. Baiklah, terima kasih pada Anang Alfairu. Selanjutnya, umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Sore. Dikumpul kapan, Bu?